baik, kita akan belajar satu topik yang mungkin kalian sudah pernah bisa mempraktekkan, sudah biasa mempraktekkan, tapi materi ini mungkin belum, ada juga yang belum mendengar. Kita akan belajar tentang mengaba. Ada yang tahu apa itu mengaba? Bahasa lainnya, istilah lainnya? Apa? Ya? Dirijen, oke? Ada istilah lain lagi? Konduktor. Ya, jadi mengaba itu adalah dirijen bisa disebut itu, konduktor bisa disebutkan begitu. Orang yang bertugas untuk memberi aba-aba terhadap lagu, makanya disebut mengaba. Kalau bahasa kita sehari-hari sering disebut ngemat, ngemat gitu ya kan? Oke, kita lihat materinya ya. Jadi Pak Gun sudah siapkan materinya dengan presisi. Kita akan lihat satu-satu apa sih yang dibahas di sini. Oke, teknik mengaba, pengertian syarat dan praktik konduktor atau mengaba ya. Kita lihat di sini yang pertama adalah pengertian mengaba. Oke, definisi mengaba merujuk pada aktivitas memimpin atau mengarahkan grup musik selama pertunjukan. Mengaba berfungsi untuk menjaga tempo, dinamik, dan komunikasi antar musisi sehingga karya musik dapat terpadu dengan baik. Itu tugas seorang mengaba. Jadi memberikan tempo, kadang cepat, dinamika, kadang apa namanya, keras, lembut. Jadi komunikasi antara musisi yang lain dengan musisi yang lain. Jadi waktu orang bermain musik tidak langsung semua langsung main, enggak. Tapi satu-satu itu dibimbing, diarahkan. Mana yang keras, mana yang kecil, mana yang besar nanti, mana yang dipanjangin. Itu tugas orang pengaba, konduktor atau dirijen ya. Next, kita lihat lagi konduktor dalam musik. Konduktor adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengarahkan pertunjukan musik. Seperti digambar ya, ada orkestranya. Mereka menggunakan gerakan tangan dan alat bantu visual untuk berkomunikasi dengan musisi, menciptakan keselarasan dan mengekspresikan interpretasi musik, pembawaan musik. Jadi kadang-kadang menggunakan satu alat seperti itu, dan juga ada lagunya yang akan dipandu seperti itu. Nah, ini jelas orang yang mengaba ini nggak sembarangan orang, harus orang yang mengerti tentang musik, jelas. Kalau tidak biasa dengan musik, nggak ngerti tentang dinamika, nggak ngerti tentang tempo, susah. Ini akan susah. Nah, selama ini yang kamu lakukan, ya otodidak aja. Yang penting tampil, yang penting apa. Kadang-kadang nggak tahu ini mau ngapain, awalnya gimana, pasti nggak tahu. Tapi karena yang ditugaskan, ya besar. Oke, lanjut. Kita lihat di sini. Peran dirijen. Dirijen atau pengaba memainkan peran penting dalam keberhasilan sebuah pertunjukan musik. Mereka tidak hanya menjaga tempo, tetapi juga berfungsi sebagai pemimpin artistik. Bagaimana supaya tampilan musiknya jadi enak itu artistik. Jadi nggak langsung nggak ada arahnya tujuannya. Jadi dia mengatur bagaimana dinamikanya, temponya, volumenya, di sana lebih besar, di sini kecil, di sana besar, di sini kecil. Jadi tidak menimpa. Jadi artistiknya harus dijaga. Yang menginspirasi dan memotivasi musisi untuk memberikan penampilan terbaiknya. Jadi orkestra besar seperti ini, wah, kalau tidak dipandu seorang pengaba, mereka akan kebingungan mainnya. Dan sampai di mana musik? Kadang-kadang kalau main musik itu banyak lagu yang dimainkan, panjang. Jadi kalau tidak diarahkan dan mereka tidak lihat partiturnya, bingung sendiri. Oke, itu pengertiannya ya. Sekarang kita lihat teknik mengaba. Yang berikutnya adalah syarat menjadi seorang pengaba. Ini syarat-syarat. Keterampilan dasar. Pengaba harus memiliki keterampilan dasar dalam membaca partitur. Partitur itu catatan lagu berisi judul, pencipta, temponya, biramanya, not angkanya, not baloknya, liriknya, nah itu satu kesatuan ada di situ. Ya. Dan teknik membawa birama. Nah, tahu nggak kamu birama? Birama itu
hitungan atau ketukan dalam setiap ruas birama. Jadi dalam setiap ruas birama itu ke dalam partitur itu ada hitungannya. Berapa hitungannya di sini? Berapa hitungannya di sini? Ya. Oke. Nanti kita akan lihat biramanya yang bagaimana. Kemampuan ini penting untuk memastikan bahwa semua kata kelompok musik mengikuti tempo dan irama yang sama. Siapa yang tahu birama itu ada berapa yang sering kita pakai? Ada yang tahu birama berapa saja yang sering kita dengar, yang sering kamu pakai, yang sering kamu temukan dalam musik? Berapa? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan biar kelihatan. Yang pertama, ya. Siapa namanya? Jonathan. Jonathan. Birama berapa? 4/4, 3/4, 2/4. Oke, 2/4, 3/4, 3/4, 4/4, 4/4, dan 6/4 atau sering juga ada 6/8 ya. Ini birama. Apa artinya birama? Birama adalah hitungan di setiap ruas birama. Misalkan di sini sol, fa, mi, re, mi, fa, sol misalkan. Sol, fa, mi, re, mi, fa, sol. Oke, kita bisa melihat di sini berapa hitungannya di sini? 1. Di sini? Hitung 1, 2, 3, 4. Dan kelanjutannya nanti kalau kita baca di sini 4 hitungan. Berarti lagu ini biramanya berapa? 4/4. 4 ini adalah bentuk not yang digunakan, not dominan yang digunakan. Sedangkan 4 yang di atas ini adalah jumlah hitungan dalam setiap ruas birama. Oke, ini untuk birama. Jadi keterampilan dasar kita harus menguasai birama ini ya. Lanjut. Pengetahuan musik. Pengetahuan yang mendalam tentang teori musik, termasuk struktur komposisi, berbagai genre sangat diperlukan. Ini membantu pengabah dalam memahami dan mencapai interpretasi musik dengan lebih baik. Jadi genre musik itu kita harus tahu. Dangdut, pop, jazz, rock, ya, lagu nasional, lagu daerah, ya, lagu klasik. Kita harus tahu itu semua supaya waktu menambah kita bisa sejalan dengan musik yang dimainkan. Lanjut, kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi yang baik sangat penting bagi seorang pengabah. Pengabah bisa memberikan arahan yang jelas dan efektif kepada seluruh anggota serta membangun kerjasama yang harmonis. Komunikasi ya, jadi dia mengalirkan yang di sana sama di sana, biar kompak, biar seragam, biar mainkan, harus komunikasinya bagus. Komunikasi nggak perlu teriak-teriak, dia ya kasih alatnya cuma ini, ya gitu aja, udah tahu ya, kasih, gitu. Jadi dialur, seperti dia komunikasinya lewat alat, nggak perlu naik nggak perlu, malah mengganggu nanti musik. Marah-marah yang bisa dia bantu musik gimana? Yang bisa pasti bantu musiknya, kok musiknya jalan, nggak usah pakai marah-marah, kayak nggak perlu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat gambar birama. Nah ini tadi yang Pak Guru bilang, gambar birama 2/4 terdiri dari 2 ketukan dalam 1 takaran. Jadi di setiap barnya itu 2 hitungan. Ya, 2 hitungan ya, makanya dia 2/4. Nah, kalau gambarnya gimana? Gambar yang sering digunakan yang pertama yang begini. Yang kedua adalah yang begini. Turun naik. Jadi ada yang tuh, wah, tuh, wah, tuh.
1, 2, 1, 2. Nah, ada juga yang 2, 1, 2, 1, 2, 2. Ada lagu-lagu tertentu kayak lagu misalkan Majuta Tentang. Seperti itu, dia gunakan 2/4 bisa. Ya. Terus 3/4. 3/4. Nah, kadang-kadang kalau lagu-lagu nasional jarang sih yang gunakan 3/4 ini. Kalau lagu-lagu gereja, lagu-lagu kidung jemaat, lagu-lagu Kristen ada yang menggunakan 3/4. Allah melakukan segala perkara. Nah, 3/4. Kalau di bawah 2/4 nggak cocok, di bawah 4/4 nggak cocok, karena lagunya memang duk tak tak duk tak tak duk gitu temponya kayak. Ya, oke lanjut yang 4/4. Kita lihat yang 4/4. Ini yang sangat penting yang Pak Guru mau tekankan karena beberapa kita keliru memainkannya. 4/4 adalah yang paling umum, tetap terdiri dari 4 ketukan pertakaran. Ketukan pertama biasanya paling kuat, diikuti dengan ketukan yang lebih lemah, menciptakan ritme yang seimbang. Ini yang harus kalian pahami ya, karena kita umum sering gunakan ini. 4/4 itu ada 2, ya. Yang pertama adalah 4/4 yang ini namanya 4/4 tegas. Dan ada satu lagi namanya 4/4 lembut. Nah, ini yang paling sering keliru. Ingat ya, 4/4 tegas dan 4/4 lembut. Sudah pernah dengar ini? Belum, makanya saya lihat waktu kamu ngemat itu saya perhatikan. Kayaknya belum tahu. Jadi yang penting gerakin tangan. Oke, sekarang aku kasih contoh. 4/4 tegas, cirinya adalah tangan kita di kepal. Tapi kepalnya nggak gini-gini juga. Ini nggak ada berantem. Ya, kepalnya ya agak dibuka, tapi begini tangannya. Oke, ini tegas. Oke, sekarang kita akan praktekkan 4/4 yang tegas. Pertama, waktu kita berdiri, posisikan kaki tegak, dan salah satu dari kaki kita boleh agak lemas, dimajukan sedikit. Satu kepala tangan. Perlu satu kepala aja. Ya, ingat satu kepala. Nggak perlu, itu mau lomba lari. Ya, sekepal kaki aja, oke. Ya. Terus tangan kita yang atas semata, tangan yang bawah sepusar. Ingat, semata dan sepusar. Nggak perlu sampai begini, sakit bau. Oke, terlalu jongkok gini juga jangan. Sepusar dan semata. Semata dan sepusar. Ingat, nggak boleh terlalu tinggi juga, nggak boleh terlalu bawah juga. Terus lebarnya seberapa Pak? Nggak perlu sampai segini, nggak perlu. Sebahu aja udah cukup. Ya, sebahu kan? Ya. Oke, yang tegas adalah patah-patah atau sering tadi disebut di situ 4 ketukan pertakaran. Kayaknya ada penjelasannya ya. Yang tegas ya. Kita lihat dulu. Oke. Pak Guru jelasin. Pertama yang harus kita tahu yang tegas adalah patah-patah atau sering disebut dengan tegas. Jadi gerakannya lebih stabil. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hai kawan di kampus harapan, mari wujudkan kecerdasan. Gitu ya. Lihat, tangan saya tetap begini karena masih tegas. Nah, tapi kamu selama ini saya lihat ini sudah lembut.
sudah lembut, sudah pakai yang ini. Padahal lagunya masih tegas, patah-patahnya. Seperti itu ya. Oke, itu yang tegas. Lalu yang lembutnya di lagu Mars Harapan itu di bagian tingkatkan kualitas pendidikan. Itu kan lebih lembut. Nadanya lebih lembut, bukan tegas. Beda dengan hai kawan di kawan tegas kan? Tingkatkan kualitas. Nah, bagaimana kita gunakan? Kita gunakan yang ini. Cirinya adalah kakinya masih sama, tangan kita lebih dibuka. Tingkatkan kualitas pendidikan. Bunga-bunga kan? Bunga-bunga kan? Jadi tidak tegas. Tingkatkan manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Jadi ada bagian tegas, ada bagian lembut. Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya Pak? Sama. Indonesia Raya bagian awalnya tegas, bagian tengahnya ada yang lembut, lalu bagian ujungnya juga ada yang tegas lagi. Ya, gunakan yang tegas, patah-patah. Setiap gerakannya sama, itu artinya tegas, sama nih. Oke. Tapi kalau yang lembut, setiap gerakannya itu di bagian ujungnya kayak di bunga-bunga. Kamu boleh buka tangannya. Selama ini kan saya lihat semua dibuka. Itu yang paling sering terjadi. Oke, lanjut yang di sini 6/4. 6/4 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, ini dia 6/4. Tapi jangan sini pakai. Yang paling sering 4/4. Oke, selanjutnya kita lihat yang di sini 6/4. Memiliki 6 ketukan dalam satu takaran dan biasanya dinamakan birama kompon. Ini menciptakan rasa ritmis dan lebih kompleks dengan muncul dalam musik lebih progresif. Jarang dipakai ya, tidak semua lagu. Kayak seperti lagu mungkin Syukur, mungkin 6/4 ya. Lagu Syukur. Kayak seperti lagu itu, jadi dia agak lembut. Oke, 6/8, 6 ketukan yang dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, ini jarang ya. Cara mempraktikkan birama. Oke, ini mempraktikkan tegas tadi. Tegas ditandai dengan 4 ketukan per takaran di mana setiap ketukan sama beratnya. Ini yang disebut dengan tegas tadi. Ya, sama beratnya. Tegas ya, patah-patah. Sementara yang berikutnya, nah ini yang lembut, memberikan nuansa yang lebih halus dan dinamis. Dalam praktik ini pengabar harus menggunakan gerakan tangan yang lebih halus dan berirama. Halus dan berirama. Pak Guru sering pakai istilah berbunga-bunga. Set, 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 set. Ya itu ya, yang kayak berbunga-bunga. Tapi tetap konsep kita adalah 4 hitungan tadi. 1, 2, 3, 4 dan tangannya dibuka ya. Oke, itu 4/4 yang harusnya kita gunakan. Berikutnya Pak Guru akan minta kalian mempersiapkan satu lagu. Cari partiturnya, cari not angka lagunya, banyak internet. Ya, cari, download. Lalu nanti masukkan ke GCR lagunya. Lalu kamu cari rekamannya, audionya, instrumennya. Misalkan Mars Harapan di channelnya Pak Guru kan ada. Rifki Sahabat Belajar. Sudah ada itu lagu Mars Harapan. Siapa tahu kalian mau ambil dari situ, silakan. Ada lagunya boleh ya, nggak ada lagunya juga boleh. Atau lagu lain, misalkan lagu Indonesia Raya boleh Pak? Boleh. Lagu daerah boleh? Boleh. Apa aja, yang penting kalian harus baca nanti
Kayak misalkan mau sarapan, lihat ke depan ya. Pertama yang kalian harus cari adalah berapa biramanya. Berapa birama? Ini yang pertama. Kalau lagu mar sarapan itu tidak ada ininya, tidak ada biramanya ditulis di. Gimana cara kita mencari? Menghitung tadi. Ini hitungan 1, 2, 3, 4. Yang di sini juga 1, 2, 3, 4. Oh, ini pasti 4 per 4. Dipastikan Pak. Kalau dia hitungannya 2, 1, 2, 1, 2, oh 2 per 4. Berarti kamu nanti praktekannya 2 per 4. Sekarang yang kedua adalah tentukan awal lagu. Ini mal sarapan ada 1 di sini, tapi di bagian terakhir di sini ada 3 not. Nanti kamu cek di websitenya Pak Guru ada, kamu ambil aja download, terus kamu bawa ke GCR-nya. 1 titik dan 1 do dan 1 titik 2 titik. Jadi hitung 1, 2, 3. 4-nya mana di sini 4. Oh, berarti lagu mal sarapan itu dinyanyikan pada hitungan ke 4. Lagu lain juga nanti kamu cek. Lagu Indonesia Raya gimana Pak? Lihat. Oh, hitungan ke-4 mulainya. Berarti pas tangannya gini mulainya. Kalau pas lagunya di hitungan 1 berarti pas turun. Itu ya. Pas turun ya. Yang ketiga, yang pertama berapa dirama, yang keempat tentukan awal lagu, yang ketiga adalah praktekkan lagu tersebut. Siapkan partitur lagunya, not angkanya, dan siapkan audio. Lalu kalian praktekkan di sini. Kapan? Hari Jumat kita ketemu 1 jam kan? Tapi kita daring pelajarannya. Gimana caranya? Tugas kamu adalah buatlah videonya. Pakai baju lurik. Bawahannya Pak boleh nggak pakai kolor? Pakai celana bebas. Yang penting di videomu tidak kelihatan, nggak masalah. Tapi kalau supaya dia kelihatan lengkap, pakailah pakaian sekolah waktu kamu buat celana. Ya, saya hanya minta di bagian sepusar dan sampai kelihatan tangan. Yang penting kelihatan tangan wajahmu memainkan tempo. Putar lagunya lalu kamu rekam sendiri. Hasilnya kirim ke GC. Itu tugas hari Jumat nanti. Karena kita daring kan. Ingat ya, Pak Guru sudah kasih tahu sekarang. Paling nanti cuma kasih tahu, silakan kirimkan video tugasnya di GCR. Paling itu Pak Guru. Paham? Paham? Nah, kalau misalkan lebih seret lagi, lebih sah lagi, nanti kalian tampilkan di depan satu-satu. Mau gimana? Mau buat video hari Jumat atau mau dipakai praktek hari Jumat? Video. Terus hari Rabunya tampilkan di sini. Video. Berarti hari Jumat silakan dibuat video. Tapi tetap Pak Guru pinginnya kalian tampil di sini. Ya, yang merasa yakin saya punya udah pasti bisa, pasti pas, tegasnya dapat, lembutnya dapat. Nilai plus kalau tampil di sini. Kalau tampilnya di video dapat nilai nggak seberapa. Yang nilai plusnya untuk tampil di sini. Oke, siap? Bisa? Ada yang mau bertanya terkait dengan materi mengabay? Ada yang mungkin mengalami kesulitan yang pernah tampil di sini? Pak, malu saya Pak. Ternyata selama ini saya salah. Ada yang begitu? Gimana? Udah benar yang kamu lakukan setiap hari itu? Udah benar? Udah benar atau salah? Salah. Saya mengakui salah. Kalau emang mengakui salah, berarti udah benar. Tapi benar kan udah benar, nanti saya lihat di praktek. Oke, kalau tidak ada cukup di sini, silakan tugas-tugasnya diselesaikan dan tetap dukung
Trik JTT Sahabat Belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini. Terima kasih. Dadah semua.